Kecuali lu kayak ginian di laut, no baru. Ternyata bener ada horeg di laut. Ya. Penampakan rumah dinas DPR yang dianggap sudah tidak layak. Tidak layak, bre. Ini tidak layak, bre, katanya, bre. Lantai 2, bre, ada balkonnya, tidak layak, bre. Lu tahu gak sih konteks tidak layak itu seperti apa? Tidak layak itu kalau misalkan lu tinggal di kebon tuh baru gak layak. Kita akan membahas tentang Sumala. Sebuah cerita yang digadang-gadang kisah nyata menyeramkan, yang setelah dicari tahu oleh salah satu YouTuber, akhirnya terbongkar kalau semua ini palsu atau fiksi. Ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini, dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang menarik dan ramai diperbincangkan di internet. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Semoga sehat. By the way, video kali ini akan cepet aja karena gua nggak datang dengan segitunya banyak bahasan. Bahasan yang paling utama sih pengen ngebahas tentang perkara Sumala itu ya, karena panjang banget. Tapi sebelum ke sana, mari kita lihat kerendeman yang terjadi di internet terlebih dahulu. Salah satunya adalah tentang ini ya, horeg lagi, horeg terus. Ceritanya ada horeg mau lewat, tapi sepertinya terhalang sama genteng. Gentengnya kayak genteng warung gitu kayaknya. Sama mereka akhirnya dihancurin sama mas-mas ini. Dia yang paling getol nih, kayak deng, kelempar, kena orang. Dia diomelin sama bapak-bapak. Bapak-bapaknya marah. Kata gue mah tampol aja, Pak. Gua kalau misalkan jadi orang-orang di belakang ini, tampol ya, Pak, pukul. Provokator. Bapak-bapaknya tuh kayak kesel gitu, kayak nggak perlu itu, sebenarnya nggak perlu gitu. Lucu banget. Ditandain sama bapak. Tanda. Jadi kayaknya yang baju-baju putih ini dari desa gitu. Oh, kayak dia merayakan ulang tahun gitu. Terus yang hitam-hitam ini dari horeknya. Terus kayak mereka kayak nggak setuju dengan apa yang dilakukan sama mas-mas baju hitam ini. Terus ini minta maaf gitu. Takut dikeplak kepalanya. Hiburan aneh. Terus, nggak, lu masih menemukan ini di keseharian lu gak sih? Gue nggak tahu. Gue jauh sekali dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi gue nggak tahu bagaimana kondisinya di sana. Cuman gue kayaknya nggak bisa hidup tenang dah kalau misalkan masih ada di sekeliling yang kayak ginian tuh. Dan di channel ini itu udah banyak sekali bahas tentang horeg lo. Lu bisa cari tahu aja. Lu bisa ketawa-tawa dan berdebat di sana. Paling mentok lu akan menemukan komen-komen dari orang-orang sana yang tiba-tiba nanyain, KTP-mu ngendi, Mas? Iki hiburan wong deso. Orang kota ngerti apa? Nah, gitu, pasti gitu. Capek banget gue debatnya, kayak ada. Well, kalimat yang biasa mereka berikan ketika perkara-perkara kayak gini terjadi, mereka pasti akan bilangnya kayak, nanti kami ganti rugi. Gue juga nggak tahu sih apakah benar ganti rugi atau enggak, tapi aneh aja. Terus kan baru tadi banget nih, tadi gue sempat ada nemuin di home gitu. Nih, gara-gara sound horeg nggak bisa lewat, pria ini rusak lampu jalan. Lampu jalan, bre. Ketika sound nggak bisa lewat, cagae kokoh belo. Jadi kayaknya dia ini ingin maju, pengen ke arah sini gitu. Terus lampu jalannya ini menghalangi si speaker. Jadi kayak lampu jalannya pengen dirobohin, tapi waktu pengen dirobohin ternyata lampu jalannya kuat banget. Ini props kepada siapapun yang ngebikin lampu jalan ya, karena artinya kualitasnya terjaga. Tapi saya tidak respect dengan bapak-bapak ini yang lampu jalan tuh inventaris desa gak sih hitungannya? Kalau rugi kan mereka harus balikin ke demi hiburan yang gak seberapa. Jalan harus gelap. Aneh banget. Satunya ngerusakin atap warung, yang satunya ngerusakin lampu ya.
Nih, yang satunya bikin kaca geter, lu lihat bre. Aduh, ini semakin tahun semakin hari akan ada aja nih bahasan-bahasan tentang ini pasti. Kayak gini, maksudnya ketika horeg lewat, orang pada tutup kuping. Lalu fungsinya apa? Ini bukan musik. Ini torture, penyiksaan. Gimana sih? Kecuali lu kayak ginian di laut, no baru. Ternyata bener ada horeg di laut. Ya. Niat orang guyon kayak, lu kalau mau kayak gitu jangan di dekat warga, jangan di desa warga, kuping pada sakit, mending di laut. Bener di laut. Mereka tidak hanya merusak kuping warga tapi merusak kuping Nyi Roro Kidul. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Idenya datang dari mana ya? Apakah ini win-win solution untuk orang-orang? Gua nggak tahu. Karena kan perdebatannya adalah, ya kalau dekat sama pemukiman warga, warga akan terganggu dong. Tapi kan ini enggak di laut. Apakah masih ada yang akan berdebat? Gue nggak tahu. Tapi ngeliatin komen-komennya sih kayak ini seperti scene SpongeBob. Scene SpongeBob di mana akhirnya kita paham perasaannya Squidward ketika ngelihat SpongeBob dugem di rumahnya. Oh, selama ini berarti kita adalah Squidward, bro. Kita benci sama Squidward. Kita nggak suka bagaimana attitude-nya apa segala macem. Tapi dalam hal ini kita bisa setuju. Gue gak tahu orang pada akhirnya happy atau enggak mereka akhirnya di laut. Tapi kayak Ibu Susi would have blown this boat up. Yang dirasakan orang-orang itu berasa Mad Max. Tapi ada tapinya. Ketika orang bilang yo di laut aja gak akan mengganggu apapun, ternyata ada yang menjelaskan, Asta menjelaskan kalau lu suara-suara kencang di laut itu bisa mengganggu kehidupan laut. Seperti contohnya mengganggu banyak hewan laut kayak lumba-lumba, paus yang bergantung pada suara buat berkomunikasi kan. Mereka pakai gelombang suara gitu kan. Terus kebisingan juga dapat menyebabkan stres pada hewan laut, mempengaruhi kesehatan fisik. Keributan juga dapat mengganggu rantai makanan karena spesies yang terganggu dengan suara keributan akan kesulitan untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi ketika orang bilang kayak di laut aja horeg, ternyata tetap mengganggu. Jadi kayak kita bisa setuju nggak di darat nggak di laut, mereka mengganggu. Aduh. Setelah gue cari tahu video yang horeg di laut ini datang dari akun TikTok. Akun TikToknya kayak pecinta horeg atau dia creator horeg, gue nggak tahu, cuman ya gak tahu. Gue gak tahu. Nyi Roro Kidul ngunduh mantu, well, bye-bye kecemplung aja sih. Bener-bener bye-bye kecemplung aja. Dari kabar yang gue dapat kan, gue nyari-nyari di internet alasannya apa segala macam, susah kan nyarinya. Tapi akhirnya ketemu dan dijelaskan kalau kelompok sound horeg ini disinyalir ada untuk mengisi acara tradisi tahunan yang digelar saat bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah atau bulan Ruwah dalam kalender Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk melestarikan budaya gotong royong dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya, menurut lu, ketika ada horeg, rumah tangga harmonis apa enggak? Coba lu bayangin. Ada ibu-ibu, anaknya baru lahir. Anaknya nangis nih dengar suara horeg. Ibunya ngedumel dong pasti. Apa sih? Suaminya keluar marah-marah. Harmonis gak? Suaminya lagi megangin kaca, takut kacanya jatuh. Ya. Kemungkinan sih pakai genset ya. Dan gensetnya harusnya gede. Bye-bye kelop aja ada. Nggak tahu men. Kayak setiap tahun pasti akan ada berita horeg terbaru apapun itu, gua nggak tahu. Ikan dugem. Anyway, kita ke perkara lain ya. Ini perkara yang kemarin dari kemarin tuh lucu banget. Lucu dan gak masuk akal sih lebih tepatnya. Jadi gini, ada sebuah berita, datangnya salah satunya dari Kumparan.
Anggota DPR kini tak dapat rumah dinas tapi ada tunjangan kisaran 30 sampai 50 juta per bulan. Tunjangan ini jadi masalah tentu saja, apalagi tentang perkara perekonomian yang lagi repot, gaji guru, hakim-hakim. Kemarin kan sempat ada masalah di mana hakim tuh pada mogok sidang atau mogok kerja karena gajinya selama 12 tahun itu nggak pernah naik. Bahkan ada satu bapak-bapak yang bilang kalau gajinya itu setara sama uang jajan Rafathar 3 hari. Ya, saya kira sempat ada demo marah-marah apa segala macam. Jadi perbandingannya tuh ke arah sana. Nah, kenapa sih anggota DPR itu akhirnya ngedapetin tunjangan? Alasannya adalah karena rumah dinas mereka yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan dianggap tidak layak lagi. Yah. Gue juga sebenarnya nggak tahu ya siapa yang pertama kali mengeluarkan kata tidak layak itu. Gue nggak tahu apakah media, gue nggak tahu apakah orang DPR-nya, tapi orang tentu ngedengernya kesel. Masa rumah dinas dianggap tidak layak? Emang separah apa? Akhirnya banyak orang yang memvideokan tentang rumah dinasnya itu setidak layak apa. Keluarlah video-video ini ya. Penampakan rumah dinas DPR yang dianggap sudah tidak layak. Tidak layak, bre. Ini tidak layak, bre, katanya, bre. Lantai 2, bre, ada balkonnya tidak layak, bre. Lu tahu gak sih konteks tidak layak itu seperti apa? Tidak layak itu kalau misalkan lu tinggal di kebon tuh baru gak layak. Rumah begini tidak layak, Masya Allah. Oh, nih ada videonya nih. Video dalamnya ya. Kalau luarnya mungkin bisa menipu lah, dalamnya nih. Dalam kamar ya, ada AC, ada kasur. Kasurnya juga gue yakin kasur mahal nih. Gak mungkin kasur-kasur biasa, bisa jadi king coil. Yang mana king coil kita tahu harganya tidak masuk ke akal. Tidak layak itu kalau kasurnya kasur Palembang tuh, nggak layak. Masih pakai duit terakhir tapi bilang nggak layak. Oh. Tumpah kan? Lu sih, Pak. Enggak, bukan DPR yang salah ini. Ya, tumpah ya. Ada mesin cuci, ada kitchen set, ada kulkas. Kok nggak layak gitu? Kecuali kalau ini dapurnya tuh masih pakai kompor sumbu tuh. Atau lebih parah lagi mereka harus motongin kayu di depan, pakai kayu bakar. Itu baru nggak layak. Mulutnya pada astagfirullahalazim. Ini bro, dikata nggak layak. Punya meja makan. Lu punya nggak meja makan di rumah lu? Kita kalau makan ngemper kan? Iya kan? Masih dikata kagak layak. Ada tempat cuci tangan. Tempat lu ada nggak tempat cuci tangan? Wastafel cuci tangan. Kesel banget. Hordingnya aja lo bagus. Lu nggak tahu rumah kalau hording bagus kayak gini nggak bisa dibanding. Kecuali hordingnya dipasangin hording kayak tuh. Monokorobo tuh. Monokorobo tahun berapa? Aneh banget. Alasan kenapa tunjangan ini dikasih kan pada akhirnya karena mereka merasa rumahnya nggak layak. Terus gue cari tahu artikelnya. Sekjen DPR ungkap anggota dewan selalu keluhkan rumah dinas banyak tikus hingga rayap. Oh, banyak tikus. Rumahnya anggota dewan banyak tikus. Oh. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPR mengungkap anggota dewan selalu mengeluhkan bocor air hingga banyak tikus. Mereka pada akhirnya tahu ngeluh kan? Masa keluhan orang dari saya. Indra Iskandar mengaku mendapat keluhan 10-15 kali setiap hari. Masya Allah. Masa sih? Keluhannya itu cukup banyak akibat khususnya bocoran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga sudah diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus. Yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Dibenerin emang nggak bisa? Maksudnya kayak atas keluhan tersebut, pihaknya melapor kepada pimpinan, kemudian menggelar rapat konsultasi. Rapat lo ngurusin. Dan mungkin hasil rapatnya itu akhirnya kayak dikasih tunjangan.
dan tunjangannya itu berlaku bagi yang sudah punya rumah dan belum. Kayak gini, kalau misalkan yang udah punya rumah dapat tunjangan rumah, buat apa? Iya, masa udah jadi DPR belum punya rumah sih? Enggak, udah mah gitu. Anggota DPR ada yang ngomong, tunjangan pengganti rumah dinas nggak cukup buat ngontrak deket Senayan. Nggak cukup buat ngontrak deket Senayan. Jangan ngontrak deket Senayan. Depok, Margonda banyak kontrakan di situ, bro. Bekasi, Bekasi dekat kan sama Jakarta. Kalau lu mau yang paling murah, di Lebak, Banten, Maja, namanya Maja, banyak. Jangan nyari yang dekat-dekat Senayan itu. Emang Bapak gak pernah lihat ada orang kerja dari Bogor ke Margonda? Ada yang dari Bandung bolak-balik naik kereta cepat kerjanya di Jakarta. 40-50 juta loh masih dikata kagak cukup. Kan dikasihnya juga per bulan. Rumah mana anjir 40 juta per bulan itu dapat segede apa rumah? Wah, gak masuk akal juga kalau dipikir-pikir. Nih, take home pay anggota DPR aja per bulan. Gaji pokok 4, sekian, tunjangan sekian. Anggota DPR. Anggota DPR 40 juta ya, tunjangan. Bantuan listrik dan telepon. Tapi kalau dipikir-pikir enak juga ya. Maksudnya kita kerja tuh masih memikirkan bayar listrik, bayar kontrakan, bayar cicilan rumah, gitu-gitu ya. Mereka nggak perlu. Harusnya kan, dengan mereka nggak perlu mikirin yang aneh-aneh, kerjanya bagus dong. Tapi bagus sekali emang kerjanya. Iya, tujuannya supaya nggak mikirin yang lain dan fokus kerja kan. Tapi kok bantuan listrik 7 juta. Rumah lu pakai apaan anjir? Rumah lu jadi pabrik. 7 juta. Segede apa ya? Makanya setelah banyak omongan tentang perkara gaji-gaji dan tunjangan dan DPR apa segala macam, langsung kelempar ke perkara guru. Karena timpangnya tuh bukan timpang men, tapi ngejugluak gitu. Kayak ini di sini nih DPR, ini di sini guru 200.000 sebulan, bro. 200.000 sebulan ini kagak ada apa-apanya ini. Lah, 200.000 dari tunjangan nih 39.900.000 kagak berasa buat mereka. Ini. Jadi kemarin tuh sempat ada keluar video ini, datangnya dari TikTok, ngasih lihat seorang guru SMP swasta loh ini ya, tolong diingat bukan negeri, dapat gaji 200.000 per bulan, yang mana 15.000 per jam, 375.000 per pekan idealnya. Gue sih akan lebih memilih untuk naikin gaji guru instead of naikin gaji atau kasih tunjangan rumah. Ini ada guru honorer yang setelah selesai mengajar memulung. Masya Allah, 36 tahun jadi guru honorer, mulung. Yang respect sih ketika ketemu anak murid, yang muridnya tetap salim ya. Tapi kayak, aduh, hatiku. Nih, lu ingat gak sih kasus ini? Ibu. Agustus lalu sempat ada orang naikin video ini di TikTok. Negeri 6ND, balas pakai VC. Ini pertanyaan yang ngasih tahu gaji guru honorer di NTT 250.000 per bulan. 250.000 per bulan. Dan ketika video ini keluar, by the way, buat lo yang nggak tahu, ketika video ini keluar, guru-guru ini diomelin sama, I don't know, kepala sekolah, kepala desa, atau siapapun pejabat yang ada di sana. Alasannya sih mereka bilang kayak, ini nggak etis, kenapa gaji guru kasih tahu ke orang? Iya, masa? Dia lebih takut gaji guru ketahuan keluar daripada takut guru nggak sejahtera? Kocak. balas pakai VC. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 250.000. Bu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. Sama dong, satu bulan 220.000. 200.
Tunjangan pengganti rumah dinas nggak cukup buat ngontrak deket Senayan. Edan. Ya tapi pada akhirnya kayaknya besaran tunjangannya masih dipikirin. Emang kita tahunya marah-marah dulu aja. Menurut Indra, besaran tunjangan akan berpatok pada harga rata-rata sewa rumah sekitar kompleks parlemen seperti Senayan, Kebayoran Baru hingga Semanggi. Pihaknya akan mencari angka yang paling lazim katanya. Nanti diambil angka moderatnya kan, yang lazim. Kan itu harus lazim, bukan nyari yang paling mahal dan paling murah, tapi yang paling lazim itu berapa. Ya gitulah ya. Oke deh, untuk penutupan ya, kita akan akhiri dengan ini. Dengan sebuah cerita yang berawal dari Twitter, dilempar ke YouTube, dibahas sama YouTuber storytelling horor, namanya naik sekali, kemudian hak cipta atas ceritanya dibeli sama PH Film, kemudian dijadikan film, dan filmnya bahkan lu bisa tonton masih ada di bioskop. Jadi kayak filmnya tuh ada dari tanggal 26 September, ratingnya 17+. Yang mana sebenarnya gue ragu kenapa 17+ ya, kenapa nggak 21+, karena ini ada gore apa segala macam. Tapi kayak kita akan membahas tentang Sumala, sebuah cerita yang digadang-gadang kisah nyata menyeramkan, yang setelah dicari tahu oleh salah satu YouTuber, akhirnya terbongkar kalau semua ini palsu atau fiksi. Ya. Ini akan rada panjang dan rada ngejelimet. Gua bakal ngambil inti-inti pentingnya aja. Buat ceritanya sendiri harusnya lu tahu. Nanti akan gue sertakan link-link untuk cerita-ceritanya sendiri, cerita tentang Sumalanya sendiri di deskripsi. Mungkin lu pengen tahu ceritanya, tapi semuanya dimulai dari Desember 27, 2023. Akhir Desember lalu, ada orang ngeluarin thread di Twitter kayak gini. Banyak sajen hampir di tiap pohon-pohon besar, dan merah-merah di foto ini darah bukan sih? Tuh langsung menggugah minat baca tuh kayak, oh apa ini? Di desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, anak-anak sering hilang misterius. Tweet ini bercerita tentang sosok goib yang menculik dan membunuh anak-anak yang ada di desa terpencil tersebut. Sederhananya demikian. Terus kayak orang ngeliat kayak, wah serem banget nih. Ini kita sedikit storyline ya, karena sedikit banyaknya penting buat lu tahu untuk keberlanjutan video ini, oke? Jadi di sini si Bang Batch Illustration ini bercerita. Ada orang namanya Pak Abdi yang mengirimkan cerita, menceritakan tentang apa-apa yang terjadi tahun 1976. Waktu itu anak-anak desa masih asik main bola buatan dari pelepah pisang kering di lapangan di samping kebun jagung yang luas. Wah, lokasi desanya tuh bener-bener di pelosok. Di sana ada larangan buat jangan keluar setelah maghrib. Tapi ada anak-anak dablek yang tidak mengindahkan larangan tersebut. Salah satunya adalah Abdi, sang pengirim cerita, dan temannya Sutrisno. Mereka berdua masih mencari bola di kebun. Abdi sudah berkali-kali ngajak Sutrisno buat pulang aja karena hari mulai gelap. Tapi tiba-tiba ada suara yang memanggil. Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil dengan rambut panjang, agak kusut dengan memakai dress pendek warna putih lusuh, sedang memegang bola punya Sutrisno. Sutrisno ngejar bola itu. Abdi tertinggal, tapi waktu Abdi berhasil nyusul, ternyata Sutrisno sudah terkapar di tanah dengan kepala hancur separuh, sementara gadis itu memukul kepala Sutrisno dengan batu yang ada di dalam bola miliknya. Oh, serem banget nih. Tiba-tiba ceritanya cerita pembunuhan. Wah. Karena shock, Abdi pulang ke rumah, cerita ke bapaknya, ngecek di lokasi, terus ditemukan jasad Sutrisno. Keluarga Sutrisno itu nggak terima dan sempat nuduh Abdi yang ngedorong anaknya jatuh ke sungai sampai luka kayak gitu. Tapi ada beberapa warga lain yang percaya kalau yang membunuh Sutrisno adalah gadis kecil bernama Sumala, si anak iblis yang diyakini masih ada. Wow, serem banget nih threadnya nih. Akhirnya dimulailah cerita tentang Sumala. Mungkin cepet aja ya, nggak penting-penting amat. Cerita tentang Sumala itu intinya menceritakan ada sebuah keluarga. Keluarganya ini pengen punya anak tapi nggak punya juga. Karena frustasi, sang ibu kemudian pergi ke dukun. Sama si dukun ini kemudian si istri dibantu biar bisa hamil lewat ritual. Alah.
Terus dari ritual itu si istri bisa hamil, tapi waktu lahiran ternyata si istri melahirkan anak kembar. Nah masalahnya di antara anak kembar tersebut salah satunya itu fisiknya mengerikan, kayak gumpalan ari-ari tapi bisa bergerak dan menangis, sementara satunya lagi itu normal. Nah karena bapaknya kesel kayak ngelihat si salah satu anaknya ini kok kayak gini, akhirnya salah satu anaknya itu dimatiin gitu. Ketika dimatiin, anak yang satunya lagi itu kemudian mulai nangis dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang mana sebelumnya enggak. Anak yang hidup itu kemudian diberi nama Kumala. Namun sayangnya dia tumbuh dengan kondisi keterbelakangan mental. Semenjak punya anak kayak gitu, orang tuanya kemudian tidak harmonis lah hubungan orang tuanya. Sering melakukan hal-hal kasar kepada Kumala dan lain sebagainya gitu-gitu deh. Singkat cerita, di usia 8 tahun, Kumala tiba-tiba seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda pada siang dan malam hari. Kalau siang Kumala, tapi kalau malam Kumala berubah menjadi saudara kembarnya yang udah dihabisin nama bapaknya itu, yang bernama Sumala. Sederhananya si Sumala inilah yang menimbulkan geger-geger. Sumala kemudian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti orang-orang yang sudah membuli Kumala. Bukan Kumala kalau siang, Sumala kalau malam. Kumala ini sempat ada main ngumpul-ngumpul sama orang gitu, sama ABG. Tapi kayak anak-anak ini malah ngebully Kumala. Terus malamnya waktu dia berubah jadi Sumala ngebully anak-anak yang ngebully itu. Wah serem banget bro. Terus ada salah satunya yang katanya ditemuin di sumur tua. Ada yang hilang di akar-akaran dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Sumala ini mulai menyerang keluarganya. Terus keluarganya dibunuhin, menyisakan satu orang, yaitu pembantunya bernama Mbok Sum. Dan Mbok Sum inilah yang pada akhirnya hidup untuk menceritakan kisah Kumala. Abdi inilah yang kemudian menjadi narasumber atas terciptanya kisah Sumala. Gitu, urutannya gitu. Terus juga di cerita thread Twitter ini dijelaskan kayak, nih ada kejadian anak-anak hilang di goa. Di dalam goa ini pernah ditemukan jasad anak juga. Serem banget kan? Terus thread ini ditutup dengan ketakutan warga akan sosok Sumala yang masih bersembunyi di hutan dan mengutuk seluruh keturunan dari warga desa ini juga masih bisa dirasakan hingga sekarang. Buktinya adalah masih ada banyak sesajen darah di beberapa tempat di penjuru desa ini yang dipercaya oleh sebagian warga yang percaya ditunjukkan untuk menahan amarah Sumala. Salah satu foto sesajen yang saya temukan. Ada fotonya bro, real. Thread di Twitter ini kemudian jadi rame. Retweetnya ada 7,2 ribu waktu itu. Yang ngelihat 11,2 juta orang ngelihat thread ini. Terus selain ditaruh di Twitter juga ditaruh di Karya Karsa. Kalau ada yang mau ngebaca e-booknya mesti bayar dulu. Terus juga ada yang ditaruh di YouTube. Nih, Sumala anak titipan iblis, pengalaman Bang Bets sendiri. Anjay, keren, let's go. Bold ya. Pengalaman Bang Bets sendiri, let's go. Selain akhirnya dibikin sama yang punya cerita sendiri, thread Twitter ini juga sempat dibahas sama beberapa YouTuber. Sebut aja Hirotada, Radivan, terus Nadi Omara juga sempat ada naikin bahas tentang ini. Dan intinya banyak YouTuber horor yang akhirnya ngomongin perkara Sumalanya sendiri. Sebelum akhirnya perkaranya rame, terus PH Film kemudian sepertinya kayak, wah rame nih, bisa kali jadi duit. Nah akhirnya dibeli mungkin hak cipta ceritanya, kemudian dijadikan film yang berjudul Sumala, yang sekarang masih ada di bioskop. Seperti yang gue bilang tadi, trailer filmnya menjanjikan. Kalau dipikir-pikir sih trailer filmnya tuh cukup menjanjikan. Gue yang ngeliat aja happy. Diproduksi oleh Hitmaker Studio, disutradarai oleh Rizal Mantovani, yang mana ini adalah produser yang cukup punya nama lah. Maksudnya ada banyak film yang dibikin sama beliau, kayak 5 cm, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Evil I'm in Love, ya, Kuntilanak, Antologi Rasa, Mumun, Kapan Hamil, Kereta Berdalah, Jurnal Risa, Pusaka, dan lain-lain. Intinya
Secara jenjang karir, Rizal Mantovani ini sangat terkenal di dunia perfilman, bre. Dimintangi sama Luna Maya, Darius Sinathrya, dan Makaila Rose. Ya. Nih harus lu bold dan underline. Cerita film tersebut berdasarkan kisah nyata yang terjadi di salah satu desa terpencil di Kabupaten Semarang. Oke. Kalimat kisah nyata tersebut juga dituangkan di trailernya. Kisah nyata menyeramkan dari thread viral Bates Illustration. Kena tuh. Filmnya jadi, kemudian orang pada nonton. Dari akun Instagramnya juga kita jadi bisa tahu kalau filmnya udah ditonton sebanyak 1.225.566 kali. Dan menjadi salah satu film yang cukup laris lah. Punya basis massa di Twitter, YouTube, apa segala macam. Punya basis massa. Ketika filmnya keluar, nggak lama kemudian ada Lentera Malam yang hadir dan mendatangi desa yang dianggap adalah desanya Sumala, tapi udah pada dihapus-hapusin. Jadi dia sempat ada ngeluarin video penelusuran tentang Sumala gitu, tapi udah dihapus. Shortnya juga udah pada nggak ada. Gua nggak tahu dihapus atau di private sih, kayaknya di private ya. Tempat ada ngewawancarain orang-orang di sana, terus ada cerita-cerita yang terdengar hiperbolis dan apa segala macem. Ada juga orang yang ngebikin mockumenter tentang perkaranya sendiri, yang mana mockumenter ini cerdas sekali. Mereka keluar dengan kata mockumenter yang artinya ya ini bukan dokumenter. Mockumenter sendiri kalau lu cari by definition adalah mockumenter adalah sebuah genre film yang memiliki posisi di antara film fiksi dan film dokumenter. Film dengan penggayaan dokumenter yang memanfaatkan sinematik dokumenter dengan menggunakan naratif fiksi atau rekaan. Jadi ketika mereka ngeluarin video ini atau mockumenter ini, ya orang nggak berhak marah karena ya ini mockumenter, bre, cari tahu dulu gitu. Jadi ketika ada orang yang bilang palsu, masih aja lu bikin konten bohongan, ya ini mockumenter gitu. Jadi mereka bisa dengan bebas bilang kayak search di Google, bang, apa itu mockumenter. Nah itu mereka bisa bebas. Jadi ya yang ini bisa kita lewatkan. Tapi intinya cerita Sumala, Kumala, dan apapun yang akhirnya jadi film ini akhirnya terbongkar setelah ada akun YouTube yang keluar dan mendibang itu semua sedalam-dalamnya, dikulitin sekuat-kuatnya. Dan ketika gue ngeliat ini kayak wah, amazing sekali. Cerita yang kalimatnya datang dari kisah nyata, ketika dikulitin, wah ternyata bukan dia. Akun YouTube-nya Roxen Production, lu bisa mampir aja untuk tahu fullnya kayak apa. Cuman di sini gua akan bahas yang penting-penting aja. Yang jadi masalah adalah di thread-nya ini, di yang panjang-panjang ini, kan sebenarnya dia tidak menjelaskan areanya di mana apa segala macem. Dia hanya bilang kalau desa ini bener-bener pelosok, jauh dari kota dan lain sebagainya, tanpa menyebutkan tempatnya ada di mana. Tapi karena thread ini, orang pun jadi berpendapat, orang pun jadi mencari tahu, dan titik yang ada di gambar-gambar yang dia kirimkan itu mengarah ke salah satu desa yang ada di Semarang. Kayak ini contohnya deh. Ini kan di sini ada nih, ada gambar ini. Kan akhirnya ngarah ke sebuah desa yang ada di Semarang, yaitu Dusun Randusari, Desa Plumutan, Kabupaten Semarang. Ketika disamperin, ketemulah nih beberapa titik yang seperti ada di gambar yang keluar di threadnya. Seperti contohnya pohon ini. Ini fix sama kan pohonnya? Persis, bre, ini tonjolannya nih. Sajennya tuh ditaruhnya di sini. Terus juga sumurnya ditemukan. Sumur yang katanya tempat dulu Supri ditemukan. Supri itu yang udah katanya sekarang udah ditutup, tapi mana belum, masih kebuka. Ini di sini ada. Nih, sumurnya sama kan sumurnya. Tuh, ini ada inian.
Ini sama sumurnya. Akhirnya ditanyalah ke warga-warga desa sana. Karena kan maksudnya secara tempat tuh spesifik sama. Ditanyalah sama warga desanya beneran. Di sini emang ada tentang kisah-kisah Sumala apa segala macem Pak gitu. Dijelaskan nggak ada. Iya, nak desanya bener. Desanya bener. Tapi ceritanya buatan nonton ngoten niku. Ceritane damel isu ya. Isu-isu. Terus juga ditanyain, bener nggak Pak di desa ini masih ada sajen-sajenan gitu seperti yang tertulis di thread ini? Kan di threadnya bilang kayak buktinya adalah masih banyak sajen darah di beberapa tempat di penjuru desa ini. Wah. Ditanya, masih ada nggak Pak bener sajen-sajenan di desa ini? Daerahku kene nggih. Ora ono. Nggak ada kalau sajen. Sajen nggon kayu. Katanya gini niku enten tiang. Ada orang asin baru naruh gitu. Nabi mawon niku. Nah kuwi Berarti padha sebenarnya. sing nah kuwi mbok sing mbok apa ya kembang iki apa kudune ning pokoke mbok wis ngerti. Ya padha gawe ya termasuk cerita di filmku ya. Dan perkara sajen itu dijelaskan kalau memang sempat ada orang-orang yang datang untuk kemudian menaruh sesajen di situ. Jadi bukan warga desanya, ada orang tiba-tiba datang terus naruh sajen di foto bikin thread. Nah itu gitu. Sing sampean murah apa Mas? Apa sajen-sajen wala komplit kok. Ini ngendi sampean murah? Omahe Mas Agus etan dhewe. Ada dupa. Ono dupane ora Mas? Menyan kayak. Menyan. Dupa ya menyan. Iya dupa ya sing bebiting ngono kae. Jadi ditaruh sama orang di situ, tidak yang warga desanya yang naruh. Enggak. Seru sekali bro, seru sekali. Ketika ditanya sama warga desa itu, Bapak ada yang tahu Sumala itu siapa nggak Pak? Sumala, otot-otot to mboten. Sumala malah mboten ngerti kula. Nggak tahu saya. Dadose sampean warga mriki pun nggih mboten kenal nggih. Asmane Sumala. Sumala. Bener-bener kan nate mirang. Malah dereng nate mirang nggih. Udah bertahun-tahun di sini belum pernah denger. Anak saya udah 28 tahun juga belum pernah denger. Tiba-tiba Sumala. Bahkan ada satu bapak-bapak yang sampai kesel bahkan. Karena kan dibilangnya kayak di goa tersebut banyak kejadian anak hilang dan ditemukan di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti sumur, dalam goa, hingga terjepit di bebatuan sungai. Di dalam goa ini pernah ditemukan jasad anak juga. Wah, serem dong. Terus ada bapak-bapak yang nyesel kayak, bro ini goa kecil cuma buat rekreasi, nggak mungkin ada yang kayak gitu. Warinjanya benar Mas, tapi kalau ada yang ada orang meninggal Mas. Iya. Ada orang meninggal itu kok itu Mas nggak ada. Gua Rincing itu aslinya nggak ada apa-apa, cuman cuman wisata kecil-kecilan lah, wisata desa Gunung Selamet. Tapi kalau cerita yang masing-masing seperti itu nggak ada, hoax itu namanya Mas. Hoax. Saya tahu adanya yang bikin cerita seperti itu Mas, ditempeleng tomat jatuh malah. Kalau saya ada tahu cerita-cerita yang kayak gitu, saya tempel gitu Mas. Bagus Pak, mantap. Di dalam gua hingga terjepit di bebatuan sungai juga. Di dalam gua ini pernah ditemukan jasad anak juga. Wah, wis ora pas kabeh. Wis ora pas mboten pasane wonten Mas nggih. Ora ono cerita ngono. Ternyata mriki. Iya. Nah niku lah leres gua niku to Pak. Nggih, nah niki memang betul. Goanya bener. Tapi Ceritanya ora bener. Ceritanya nggak bener. Nah. Tolong diingat bro, kisah nyata menyeramkan. Nah, makan tuh kisah nyata menyeramkan. Kemudian ketemulah sama orang yang ada di foto ini, yang disebutkan sebagai Pak Abdi, tetangga Mbah Sabdo, yang merupakan anak dari Mbok Sum, orang yang pertama kali mengetahui ceritanya. Ini gua recap ulang, takutnya lu lupa. Jadi ketika Sumala itu ada pembantunya namanya Mbok Sum. Mbok Sum ini disuruh pulang karena Mbok Sum adalah satu-satunya orang yang baik kepada Kumala dan Sumala. Mbok Sum ini pulang
Kemudian Bosum menceritakan ini kepada anaknya, yaitu Sabdo. Sabdo atau Mbah Sabdo kemudian bercerita kepada Pak Abdi, yaitu narasumber dari semua cerita yang ada. Ketika dicari tahu, Bapak Abdi ternyata bukan Abdi, tapi Usman, Bapak Usman. Nih, narasumber yang ada di thread. Di sini, Bapak Abdi atau Bapak Usman itu lagi disidang sama Bapak Kepala Desa dan menanyakan kebenaran dari ceritanya. Ini maksudnya Sumala-Sumala itu apa? Kok ceritanya bisa jadi panjang kayak gini, sampai difilmin, sampai jadi film nasional ya kan? Dan ngebawa-bawa desa kita, Pak. Soalnya di desa kita, Pak, ini jadi ada omongan-omongan buruk yang datang ke desa kita, Pak, gitu. Intinya kepala desa ini sangat respect, sangat W sekali karena tutur katanya keren sekali, pertanyaan-pertanyaan keren sekali. Oh, respect sekali saya. W Bapak Kades. Dan setelah disidang ini itu segala macam, Bapak Usman alias Bapak Abdi bercerita kalau semua ini memang sudah disetting dari awal. Yang menyuruh bercerita itu siapa? Ponakan saya kesini cerita Paus kalau dibikin film di sini gimana? Film apa atau yang ngarang tuh itu. Coba nanti tak bikin tag, kalau diterima ya teruskan, kalau nggak diterima berhenti. Oh ya, laporan ke Jakarta. Laporan ke Jakarta kok diterima. Diterima. Dilanjut Pak Us, oh ya. Dilanjut. Ini dipelajari, sepenting kata-katanya inilah saya bikin. Aslinya bahasa Indonesia ya. Ya itu tak jawake gitu loh. Tak jawake sampai selesai. Jadi karena saya ini nggak kesini, nggak pernah kesini. Jadi anak buah kesini yang cari lokasi ya anak buah. Terus Habirto mana? Itu masih di Jakarta Pak Oso, ya udah. Jadi intinya ada orang datang ke Bapak Usman untuk semacam minta dibuatkan cerita lah. Ceritanya bagus atau enggak. Oh, ternyata bagus, akhirnya dipakai. Dengan tulisan-tulisan ini kemudian dibikin thread Twitter panjang ini, kemudian jadi cerita di YouTube ini, kemudian masuk ke cerita-cerita YouTuber lainnya, jadi film. Begitu ceritanya. Dan jadilah kita lari ke pertanyaan yang paling ultimatum. Berarti cerita ini berdasarkan fakta ataupun karangan. Atau karangan ya? Karangan. Berarti bukan fakta ya? Oh, enggak. Nah, berarti kan itu makanya bisa untuk kita sampaikan Pak Us. Selesai kan? Selesai. Sekali lagi lu bisa nonton fullnya sendiri karena gua nggak akan gitu ngeluarin di sini. Maksudnya biar lu menikmati adrenalinnya karena seru sekali bro. Seperti penelusuran ala-ala Netflix, ala-ala Vice aja seru banget. Ini props untuk siapapun yang ngebikin dokumenternya, Roxen Production. Respect bro, heads off, keren gila. Intinya yang mau dibilang sama si bapak ini seolah-olah bapak ini adalah ghostwriter. Jadi kayak di kepala gua, dugaan gua ada orang-orang yang bertanggung jawab atas pembuatan cerita-cerita yang viral di internet. Jadi kayak mereka mencari-cari orang, kemudian bikin thread di Twitter, dilihat serame apa, oh ternyata rame nih 11 juta yang baca tweet ini ya kan. Threadnya rame, kemudian dilanjutin jadi video, dinaikin juga sama beberapa YouTuber, yang artinya masanya kan udah kebentuk nih, orang-orangnya udah kebentuk, baru kemudian dijadikan film. Apakah ini artinya ada kerjasama antara PH Film dengan ini? Ya gua nggak tahu. Tapi seolah-olah
Mereka ingin menyamai atau ikut merasakan thread viral jadi film seperti cerita KKN Desa Penari yang dibuat oleh Mr. Simple dan siapa? PH-nya siapa? Gue lupa namanya. Ya, yang intinya dapat 10 juta penonton itu. Wah. Gitu aja, bro. Jadi apakah cerita ini beneran atau enggak? Ya enggak. Oh, palsu. Fake. Intinya kan kita jadi tahu nih kalau perkara ceritanya itu palsu, fiksi, nggak bener. Yang sekarang dikesalkan oleh warga desanya adalah, khususnya kepala desa, nama desa mereka jadi jelek. Itu yang mereka nggak pengen. Apalagi kan ada kalimat sampai ada banyak anak hilang, banyak atau apa, ada sesajen. Tentu itu akan membuat jelek nama desa tersebut dong. Nama desanya jadi jelek, perkembangannya jadi tertatih-tatih karena cerita yang tidak benar dibuat oleh orang. Dan itu jadi masalah. Yang kasihan kan jadi warga desanya. Nggak tahu apa-apa. Gue juga nggak tahu nih, pada akhirnya bapak-bapak ini, Bapak Abdi alias Usman ini dapat uang yang setara nggak dengan 1 juta penonton dari filmnya? Gue nggak tahu. Udah mah gitu. Perkara ini udah jelas kan. Ada filmnya, ada ceritanya, ditelusurin ternyata fiksi, ternyata palsu. Yang ngebikin adalah bapak ini sama ponakannya, sama yang ngebikin thread ini, kerja sama bareng mereka. Ya oke lah, udah selesai kalau palsu, nggak bener, nggak nyata. Nah masalahnya adalah nggak lama setelah itu Lentera Malam kemudian juga melakukan penelusuran. Dan penelusurannya ini aduh, videonya udah dihapus sekali lagi. Gue menyesal sekali tidak menonton video itu ketika video itu ada. Tapi Roxen Production itu juga ngebikin pembuktian tentang penelusuran yang dilakukan oleh Lentera Malam. Dan ya salah, dan ya palsu juga. Jadi kayak yang dilakukan atau penelusuran yang ada itu ya hiperbolis aja. Di awal-awal videonya Roxen Production itu kita bisa tahu kalau desa yang disambangi oleh Lentera Malam itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari desa Randusari, desa utama di cerita ini. Jadi kayak desa yang disamperin sama Lentera Malam itu tetanggaan sama desa Randusarinya sendiri. Terus setelah dari pembuktian disamperin tempat-tempat yang juga disamperin sama Lentera Malam, ternyata tidak benar. Maksudnya tidak ada cerita-cerita yang aneh-aneh di sana. Maksudnya ini bukan goa yang dimaksud, bukan sumur yang dimaksud apa segala macam. Dan yang gue inget adalah di rumah ini sempat ada semacam wawancara gitu. Jadi Lentera Malam mewawancarai orang, backgroundnya rumah ini, dan wawancaranya itu mengerikan. Wawancaranya sama orang di luar desa deh kalau gue nggak salah dari cerita ini. Tapi kayak wawancaranya itu bener-bener yang ya di turunan tuh bahkan sampai ada orang bawa truknya berhenti, terus kayak waktu pagi ditemukan dalam kondisi mulut berbusa yang gitu-gitu. Terus kayak serem amat. Mereka seolah-olah mau membuat dokumenter lain atau perjalanan lain, ngebawa-bawa ini desa Sumala dengan cerita-cerita serem apa segala macam yang bahkan tidak diketahui oleh warga desanya sendiri. Dan ya warga desanya di sana marah-marah. Buat Lentera Malam kalau mau bikin konten seperti yang kemarin itu harus yang jelas. Intinya lebih ke fakta yang ada. Jangan hanya mencari keuntungan buat Lentera Malam. Kita sebagai warga desa sini merasa dirugikan. Jadi dia mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kita penduduk asli sini. Intinya kita kecewa dengan Lentera Malam, dengan konten-konten dia. Saya mewakili orang sampai kepala desanya juga ngomong kok kayak cerita-cerita yang ada di sini itu menakutkan dan tidak terjadi gitu. Apakah benar Pak memang pernah terjadi di desa sini? Ya gini Mas,
Kalau saya selama ini di sini, apalagi itu terjadinya katanya baru 2 tahun ya, kalau kita lihat ya tadi ya, dengar ya, 2 tahun itu tidak pernah terjadi yang namanya ada cerita truk mau masuk ke hutan jati, terus katanya warga pada takut untuk menegurnya karena pada bawa senjata, dan terjadi paginya ternyata truknya masih ada, terus katanya jadi 7 orang, yang 5 sudah meninggal ya, dan berbusa katanya, apalagi yang 2 masih sekarat. Itu benar 100% tidak terjadi di desa Jelumpang ini. Jadi sejauh ini ada 2 desa yang dirugikan dengan cerita yang tidak benar. Nah, intinya gitu. Ceritanya tidak benar, penelusuran yang kemudian dilakukan juga tidak benar. Semuanya datang dari imajinasi sang penulis dari awal. Maksudnya gimana lu melakukan penelusuran atas sebuah cerita yang nggak ada? Penelusuran kemana jadinya gitu? Makanya videonya dihapus, dan dihapusnya juga kayaknya karena ya sudah merugikan desa, takut dilaporin lah, gitu-gitulah sederhananya. Gue nggak tahu manuver mereka nanti akan ada klarifikasi kayak gimana, gue nggak tahu, tapi ya sesimpel kita tidak harus mudah percaya dengan apa-apa yang ada di internet aja nggak sih? Kayak makin banyak yang random, makin banyak yang aneh gue lihat. Cuman ya gitu ya intinya ya, perkara Sumalia. Gua harap jelas. Kalau misalkan belum jelas juga, lo bisa tonton dokumenternya atau mockumenternya atau filmnya, bahkan untuk lo tahu filmnya bagus apa enggak. 1 juta penonton, men, come on. Dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Pusing banget ya ampun. Kasihan banget. Jadi panjang gini perkara. Harusnya nggak panjang loh. Jadi ya berarti itu aja untuk video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Lu bisa tulisin opini dan pendapat lu kalau komentar di bawah bagaimana jadinya perkara dunia ini. Gue juga ada cerita serem loh setiap malam Jumat live. Tapi apakah semuanya nyata? Ya nggak juga. Mungkin semuanya rame. Maksudnya perkara Sumala ini rame karena itu. Karena perkara membawa-bawa kisah nyata, karena perkara penelusuran dari sesuatu yang ternyata tidak nyata. Ya perkara tanggung jawab aja. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like dulu, di subscribe, tulis di kolom komentar di bawah sekiranya apa yang akan lo lakukan dan apa yang ada di kepala lu kalau ini terjadi di tempat tinggalnya lu ya. Sehat-sehat kawan-kawan. Follow so much. Nama gue Andri, sekian dan sebenarnya kayaknya semuanya tuh jadi dipertanyakan karena dia tuh berani gitu buat naruh foto-foto desanya secara nyata, terpampang jelas gitu, kayak oh my god. Ketika dicari tahu langsung bingung sendiri. Gue nggak tahu sih manuver apa yang nanti akan dia lakukan ya. Oh, dia tetap ada. Bang, nggak nyari Sumala lagi. Jangan bohongin masyarakat bang sama konten-konten yang lu bilang nyata. Saya akan terus menampung cerita. Mau dibilang fiktif atau tidak, silahkan saja. Ya, kesana larinya. Ya, bye.